Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samarah Nurul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasar 3.12 yaitu menilai yang dapat diteladani dari teks biografi, dan 4.12 yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara ditulis. Tahukah kamu seorang tokoh yang bernama B.J. Habibie? Ia adalah tokoh besar di Indonesia yang karyanya diterima di dunia. Kamu juga bisa menjadi tokoh yang sukses dan hebat seperti B.J. Habibie dengan cara mempelajari riwayat hidup tokoh hebat tersebut, kemudian meneladani karakteristik unggul mereka. Hal-hal yang akan dipelajari pada bagian ini adalah 1. Mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. 2. Menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. 3. Mengomentari isi dari minimal satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi yang sudah dibaca. 4. Mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi atau novel yang dibaca secara tertulis. 5. Menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. 6. Menceritakan kembali isi teks biografi. 7. Mereplikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi. Selanjutnya yaitu A. Menelaah teks biografi. Setelah mempelajari materi, diharapkan mampu untuk memahami 1. Mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. 2. Mengidentifikasi struktur teks biografi. 3. Menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Apa itu biografi? Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi struktur teks biografi. 1. Orientasi atau setting. Berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. 2. Kejadian penting. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utamanya yang dialami tokoh. Dalam bagian ini, mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. 3. Reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Setelah kamu memahami struktur teks biografi, hal yang juga mungkin untuk dipelajari adalah berbagai pola penyajiannya. Pola penyajian teks biografi dapat dilihat dari alurnya, sudut pandang penceritaan, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Kamu juga bisa mencoba menganalisis pola penyajian teks naratif dari sudut pandang yang lain, misalnya dari segi penggunaan bahasanya. B. Mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. A. Menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa atau permasalahan yang dialami seseorang serta bagaimana cara menghadapi semua itu. B. Menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh dengan menggunakan teks eksposisi. Salah satu ciri cerita ulang adalah cerita tersebut didengarkan dan dibaca berulang kali karena kebermanfaatannya sangat dirasakan. Salah satu kebermanfaatan teks biografi adalah pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Menganalisis
C. Menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. A. Mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Dijelaskan bahwa biografi termasuk ke dalam teks narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. D. Menceritakan kembali isi teks biografi. Menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda pada bagian terdahulu. Kamu sudah belajar menyajikan penggambaran karakter unggul tokoh dengan pola penyajian yang berbeda. Selanjutnya yaitu pertanyaan.